Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala jami'i umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa ashartu lahum israra. Shadaqallahul azim. Ikhwani ala izzah, para pendengar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini insyaallah kita akan mengambil istifadah dari penggalan ayat suci Al-Quran yang ada dalam Quran surat Nuh ayat 5 sampai ayat 9. Yang mana kandungan utama daripada ayat ini adalah terkait keragaman strategi dakwah dari para nabi dan aulia. Dan dalam konteks surat ini Allah SWT mengabarkan terkait keluh kesah yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mendapatkan amanah untuk menyebarkan ajaran tauhid, untuk memperingatkan kembali, mengajak kembali kaumnya untuk kembali ke ajaran tauhid, seperti yang dianut oleh nenek moyang mereka, kakek buyut mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Baik, dari penggalan surat Nuh ini kita bisa mengetahui bahwasanya salah satu ciri khas atau karakteristik daripada dakwah yang dilakukan oleh para rasul dan juga penerus daripada rasul tersebut, yaitu para wali dan para ulama, itu adalah karena dakwah mereka itu tidak monoton. Ya, tentunya dengan legasi dari rasul dan para ulama tersebut kita bisa melihat dewasa ini umat Islam atau penduduk bumi yang memeluk agama Islam termasuk sebagai salah satu komunitas yang paling besar di dunia, seperti itu. Nah, salah satu kunci kesuksesan daripada dakwah yang dilakukan oleh para rasul dan para wali serta ulama, ya tentunya ini berkat keridoan dari Allah SWT, berkat pertolongan dari Allah juga. Nah, karakteristik dakwah yang mereka sampaikan, yang mereka lakukan ketika menyebarkan ajaran agama Islam, yaitu bersifat adaptif. Dalam artian dakwah tersebut melihat konteks, melihat situasi. Jadi tidak mesti apa yang cocok, strategi dakwah yang cocok pada suatu tempat itu bisa dengan baik diterapkan di konteks dan waktu yang lain, seperti itu. Nah, kita bisa melihat bahwasanya dakwah adaptif yang dilakukan oleh para rasul itu senantiasa melihat konteks. Ya, misalnya strategi dakwah yang dilakukan di Jazirah Arab itu tentunya tidak akan bisa sama, tidak mesti bisa sesuai, bisa berhasil ketika diterapkan misalnya di Nusantara. Itu dalam konteks tempat, dalam konteks karakteristik objek dakwah itu kita memerlukan keragaman daripada strategi dakwah supaya apa yang kita lakukan, amanat yang dibebankan kepada kita semua untuk menyebarkan ajaran agama Islam itu bisa bisa berhasil. Dan yang lebih penting lagi adalah terkait timing, terkait misalnya zaman, ya. Misalnya apakah
strategi dakwah ketika zaman Rasul dengan masyarakatnya yang seperti itu cocok dilakukan dengan zaman sekarang yang mana kita tahu bahwasanya telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam situasi sosial yang ada di masyarakat. Nah, apakah misalnya strategi dakwah berupa door to door, berupa yang face to face, bertemu langsung dengan masyarakat ya, bertemu langsung dengan masyarakat tanpa menggunakan misalnya media teknologi misalnya, tanpa melakukan sosial media, tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi, apakah hal itu masih relevan kita lakukan pada konteks saat ini, pada zaman saat ini yang mana kemajuan teknologi dan informasi sudah sangat masif, sehingga apabila misalnya kita tidak ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan keadaan tersebut, dalam memanfaatkan kemajuan tersebut, maka dikhawatirkan dakwah kita tidak menjadi efektif seperti itu. Baik, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mencoba untuk menunaikan tugasnya, untuk menunaikan amanat yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang paling krusial di sini adalah bahwasanya Nabi Nuh itu berjuang. Jadi Nabi Nuh itu menjalankan amanatnya itu lebih dari sekitar, ya menurut pendapat para ulama itu lebih dari 900 tahun. Jadi beliau menyebarkan agama Islam. Beliau menyebarkan ajaran tauhid itu kepada kaumnya lebih dari 900 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam memiliki sifat sabar ya. Sifat sabar ketika dalam waktu 900 tahun itu hasilnya kurang begitu memuaskan, tapi beliau terus berjuang menggunakan berbagai macam cara untuk bisa meyakinkan bahwasanya para kaumnya tersebut bisa ikut mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bahkan beliau menggunakan berbagai cara untuk untuk menyebarkan, untuk menyampaikan ajaran tauhid ini. Ya, misalnya dalam surat ini disampaikan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu mencoba untuk melakukan dakwah jihar. Dakwah jihar itu artinya terang-terangan. Jadi misalnya mungkin ya pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam pergi ke pasar, dan ketika di pasar itu menyampaikan informasi-informasi terkait ajakan untuk kembali ke ajaran tauhid. Ya mungkin saja pada zaman itu, pada saat itu untuk mendapatkan audiens yang banyak, yang sekaligus menyampaikan pesan secara masif, ya mungkin saja menggunakan media pasar sebagai mungkin information exchange pada saat itu. Nah jadi Nabi Nuh alaihissalam pun itu menggunakan salah satu teknik strategi dakwah secara terang-terangan. Lalu ketika misalnya hal ini kurang begitu efektif, maka Nabi Nuh alaihissalam pun menggunakan strategi misalnya israr, yaitu secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi berdakwah secara berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mungkin door to door, terus dari komunitas underground misalnya seperti itu ya, sehingga tidak tidak diketahui oleh khalayak ramai. Nah, ini juga bisa jadi merupakan cara efektif dalam berdakwah. Dan tentu saja misalnya
bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu menggunakan mix strategis ya, strategi campuran ya antara misalnya antara dakwah jihad, dakwah dengan dengan terang-terangan dan juga dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu jadi Nabi Nuh alaihissalam itu menggunakan strategi dakwah yang cukup bervariatif ya meskipun pada akhirnya seperti yang kita ketahui dalam surat Nuh alaihissalam, dakwah beliau yang sangat lama tersebut tidak mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari bangsanya. Ya, mereka lebih memilih untuk mengikuti para pemimpin mereka yang diberikan kekayaan, yang diberikan kelapangan hidup, yang diberikan harta yang banyak serta anak yang banyak. Ya, meskipun ya dalam keterangan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya harta yang mereka miliki, anak yang mereka dapatkan, kebahagiaan yang mereka rasakan di dunia ini sesungguhnya itu tidak bermanfaat, itu sia-sia. Kenapa? Karena justru harta tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa bersyukur kepada Allah, ya akan tetapi mereka malah menggunakan hal tersebut untuk semakin jauh dari ajaran agama Islam. Nah, ini merupakan posisi ya yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau sudah menunaikan tugasnya dalam jangka waktu yang sangat lama, dan yang paling penting di sini adalah beliau tidak menyerah, akan tetapi terus fighting, terus mengeluarkan segala kemampuannya agar dakwahnya menjadi efektif. Bahkan dalam penggalan surat tadi disampaikan bahwasanya inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Jadi saking tanggung jawabnya Nabi Nuh alaihissalam, beliau menjalankan tugas ini tidak henti-hentinya siang dan malam. Mungkin dalam istilah bahasa Inggris kita mengenal istilah 24/7, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dalam artian beliau tidak berhenti untuk menyampaikan, untuk menunaikan amanat yang diberikan oleh Allah SWT sehingga bangsanya, masyarakatnya bisa kembali ke ajaran tauhid. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam ayat ini ternyata memang dilakukan oleh para ulama Nusantara. Dan ulama-ulama tersebut memiliki cara tersendiri untuk menyentuh masyarakatnya. Ya mungkin saja dalam beberapa hal kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kelompok lain misalnya. Tapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah sebaiknya kita sebagai komunitas umat Islam itu harus saling menghargai. Harus saling menghargai antar kelompok yang menggunakan strategi dakwah yang berbeda. Tapi pada intinya di sana kita mencoba memiliki tujuan yang sama, adalah bagaimana supaya bisa mengajak kembali manusia-manusia yang ada di dunia ini untuk bisa merangkul ajaran tauhid. Ya, misalnya para ulama ya, Wali Songo misalnya. Ada yang memang menyampaikan ajaran Islam dengan tegas. Salah satunya misalnya adalah Sunan Ampel. Ya, beliau menyebarkan ajaran agama Islam dengan sikap yang tegas, dengan memerangi misalnya memerangi TBC, penyakit TBC. Dalam artian TBC di sini adalah tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Atau misalnya dakwah yang dilakukan oleh kaum Padri di Sumatera Barat, ya, di mana mereka pada awalnya mereka itu menggunakan pendekatan secara lembut, menggunakan pendekatan secara persuasif untuk mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk benar-benar menggenggam syariat Islam secara kafah. Akan tetapi pada waktu itu mereka mendapatkan resistensi daripada kaum adat. Ya, pada awalnya ya dalam informasi yang saya baca itu mereka melakukan dakwah secara
persuasif, secara lembut, akan tetapi karena apa yang mereka lakukan itu tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa mereka melakukan jalan tegas, bahkan sampai memicu salah satu perang yang terkenal pada sejarah Minangkabau, sejarah Sumatera Barat, yaitu perang Padri, ya, di mana pada waktu itu para ulama yang masuk dalam kelompok dalam kelompok kaum Padri itu harus berperang dengan kaum adat. Nah, itu merupakan satu sisi daripada strategi yang dilakukan oleh sebagian komunitas umat Islam, yaitu dengan melakukan pendekatan tegas, bahkan mungkin cenderung keras. Nah, di sisi lain kita melihat beberapa ulama melakukan pendekatan budaya. Misalnya Sunan Kalijogo melakukan proses akulturasi antara kesenian wayang dengan ajaran-ajaran Islam. Maka bagaimana misalnya ajaran wayang yang berasal dari tradisi Hindu misalnya, itu bisa dirubah, bisa dimodifikasi, bisa didekati, bahkan bisa menjadi bahan, bisa menjadi media bagi para ulama untuk mengajak para kaumnya, masyarakat yang ada di sana untuk memeluk agama Islam dan kembali ke ajaran tauhid. Meskipun kita mengetahui, kita memahami bahwasanya strategi dakwah ini banyak yang tidak selesai, dalam artian banyak komunitas masyarakat misalnya di Jawa yang masih menganut Islam kejawen, di mana istilahnya Islam kejawen itu adalah hasil dari proses Islamisasi yang dilakukan oleh para wali, akan tetapi belum selesai, ya, sehingga mereka tetap mengatakan menyembah Allah, akan tetapi tidak melaksanakan ritual syariat ajaran agama Islam. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh para wali yang melakukan pendekatan budaya seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, itu pada dasarnya baik saja. Pada dasarnya baik, bahkan dalam beberapa segi itu lebih efektif, ya. Lebih efektif karena masyarakat Indonesia yang tadinya kuat dengan budaya Hindu Budanya itu bisa berbalik 360 derajat dengan dengan memeluk ajaran agama Islam, seperti itu. Nah, bagi saya kedua strategi pendekatan dakwah tersebut itu baik-baik saja, sah saja, dengan beberapa catatan, ya. Misalnya kalau memang dakwah tegas yang dilakukan oleh misalnya sekarang ada teman-teman Salafi, ya, ada misalnya Persis, ya, dan sebagainya, itu saya kira sah-sah saja, itu sangat baik. Mereka memiliki audiens khusus, ya. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kalau mereka tidak mudah mengkafirkan, terutama komunitas-komunitas Muslim yang memang diislamkan oleh kelompok yang lain, seperti itu. Nah, juga pendekatan budaya, ya, pendekatan budaya yang dilakukan oleh komunitas misalnya Islam tradisional itu bagaimana secantik mungkin, selembut mungkin para ulama kita itu untuk memperbaiki akidah daripada masyarakat dengan dengan sedikit demi sedikit itu menghilangkan unsur khurafat, unsur tahayul dalam ritual agama Islam yang memang dipengaruhi oleh oleh budaya lokal, ya, oleh budaya sebelum umat Islam datang, seperti itu. Nah, itu akan menjadi PR tersendiri daripada ulama-ulama tradisional, dari kalangan tradisional, dan saya lihat memang pendekatan yang mereka lakukan untuk menyebarkan ajaran agama Islam itu menggunakan metodologi yang sangat canggih, yang mungkin bagi sebagian teman-teman yang memang memformulasikan hukum Islam secara rigid, secara kaku, secara tekstual itu ya agak sedikit ada cultural shock. Tapi saya yakin apa yang dilakukan oleh para ulama dari kalangan komunitas Islam tradisional itu sudah melalui proses formulasi yang sangat panjang tentang bagaimana mereka bisa mendialogkan antara Islam, ya, sebagai ajaran yang yang mungkin berasal dari Arab misalnya, ya,
Islam yang memang pusat lahirnya itu dari Arab, nah mendialogkan dengan kultur yang ada di Indonesia sehingga dakwah itu menjadi lebih efektif seperti itu. Nah, saya kira pendekatan yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut itu baik-baik saja selagi niatnya baik dan tidak disertai dengan saling menyerang, saling sikut menyikut antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Itu saja, saya kira semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.